Halo guys, balik lagi di channel aku video kali ini di Septi Cahpati. Nah, di video kali ini, tapi sebelumnya kita bahas video kali ini, aku mau minta maaf ya buat minggu kemarin karena jarang upload video, oke? Nah, untuk di minggu ini masih ke tahap flashback. Jadi ini flashback setelah kita ke Pare, kita ngapain, terus bisa sampai ke Telkom ya. Nah, kita bahas di video kali ini. Oke. Aku tuh abis dari Pare, aku daftar di Ganesha Operation. Nah, di Ganesha Operation ini tuh, aku milihnya itu paket SBMPTN, masuk universitas, seleksi masuk universitas. Dia harganya itu kalau nggak salah hampir 7 juta. Satu minggu 2 kali pertemuan. Tapi kita dapat bukunya tuh banyak banget, kayak kita daftar biasa. Bimbel biasa, kalian tau gak sih? Kayak anak SMA nih, daftar bimbel biasa, kayak mata kuliah biasa gitu kan. Nah, kita tuh dapat bukunya IPA IPS, UN, SBMPTN, terus buku kayak ujian nasional, ujian sekolah kita dapat. Terus kayak buat ke PTN, PTN PTS lah. Nah, terus soal-soal yang kayak dia itu kayak ngerangkum soal gitu loh. Terus ada CD materi juga, ada CD materi sama bahasa materi, terus dia itu ada ujiannya. Nah, yang enaknya dia itu karena ada ujiannya ya. Ujiannya itu kalian bisa tahu grade kemampuan kalian seberapa. Karena selama kita nggak pernah menguji kemampuan kita, kita nggak tahu grade kemampuan kita seberapa. Tapi misalnya kalian grade kemampuannya udah tahu, kalian tuh jangan maksain kayak aku lah, aku tuh maksain udah tahu kemampuannya seberapa, tapi kayak maksain yang jelas-jelas itu nggak bakal dapat gitu. Kalian terus manfaatin kalau peluang yang ada, misalnya dapatnya itu, ya itu nanti kita bimbing lagi ya. Nah, maaf ini lagi rame, soalnya lagi pulang habis sholat kan, jadi masih rame sih. Terus ini aku pendaftaran ya, di dia itu ke orang tua kalian bisa ngakses nilai ujian kalian. Jadi jangan salah, jadi kalian tuh orang tua kalian itu kayak bisa ngakses, terus bisa apa namanya, bisa ngecek kalian masuk enggak, karena di situ kan ada sistem card. Jadi ada kayak kartu ATM gitu mahasiswa. Jadi setiap kalian masuk kalian tuh tapping gitu loh. Kayak kalian di kampus lah, atau ya di kampus. Kalian pasti akan tapping kan. Nah, di situ juga sebelum kalian masuk kelas, kelas mulai kayak tapping dulu, ambil buku, dapat kayak soal gitu. Nah, kerjain buat dibahas di ruangan itu. Terus kalau kalian ngambil paketnya yang SBMPTN doang, yang seminggu 2 kali pertemuan itu, nah nggak enaknya itu kalian itu eh, j- jarang bisa komunikasi lah sama si tutor mentornya. Karena jatuhnya juga kalian lebih ke belajar mandiri ya. Tapi balik lagi sih, sebenarnya nggak ada masalah itu kalau kalian udah tekad kalian udah kuat ya oke oke aja, fine fine aja. Terus karena bayarnya segitu ya. Terus, nah ini aku daftar di Telkom University. Jadi tuh sebelum aku ceritain ya, sebelum daftar di Telkom University ini, sebenarnya aku udah ikut PTN, PTN negeri lewat SBM PTN di tahun 2019. Cuma belum keterima, oke, belum keterima. Terus aku tuh kan ikut PTN-nya itu negeri Undip ya, tapi setelah itu kan belum ada pengumuman, belum ada respon, belum ada apa-apa kan. Nah, aku tuh ikut ujian CBT Telkom University. Oh ya, ini N-nya kecil ya. Oke, kita bahas dulu. Ini aku daftar sebenarnya aku tuh daftarnya di tanggal 9, di tanggal 7 Agustus. Jadi daftar, malam daftar, pagi tes gitu kan. Ini pendaftarannya bayarnya 500.000, 5, bisa milih 5 jurusan yang kalian mau gitu kan. Karena kan pendaftaran biaya itu tergantung, tapi sebenarnya sama aja sih. Mau kalian pilih berapapun, intinya tetap bayarnya 500.000 sih gitu. Buat biayanya. Terus ini tuh kayak kalian daftarnya di link gitu, nanti dapat ada di portal, terus nama, email tuh buat yang kartu nanti ujiannya, nomor HP, nomor HP kita yang aktif, terus username sama password itu buat nanti ngerjain soalnya di ujian CBT-nya. Oke. Kita bahas, kita bahas, oh, I think, sorry. Jadi di Telkom University sendiri tuh, jadi tuh aku nih misalnya, jadi perumpamannya kayak gini, aku malam ini daftar, sore lah aku sore daftar, malam dapat jadwal, besok pagi tes, oke. Di tanggal 8, di tanggal paginya itu aku tes, kalau nggak tanggal 8 Agustus, tanggal 8 Agustus kayaknya aku udah berangkat ke sana deh. Aku tuh daftarnya kalau nggak 27 Juli atau dua berapa gitu. Karena kayak ada space gitu loh. Nah, ujian CBT Telkom ini tuh kayak kalian ujian, kalian udah dapat hasil. Terus, jadi pertama itu ya, kalau misalnya kalian dari luar kota, misalnya kalian naik kereta, oke. Kalian tuh misalnya keretanya tuh sampainya malam ya, malam gitu. Nah, karena dulu aku nggak tahu ya, ternyata itu bisa kayak kita nginep dulu di MSU, kalau di kayak masjid lah. Tapi kalau di sana itu, di Telkom itu namanya MSU. Oke. Jadi karena aku dulu itu dapatnya malam, terus aku nunggu sampai pagi. Jadi tidurnya di stasiun. Tapi bukan di luar ya, jadi aman. Tapi tidurnya masih di area dalamnya. Jadi kita belum keluar check out keluar dari si kereta pas kita masuknya, pas kita di dalamnya itu. Aku tuh masih di dalamnya. Sampai jam 5, jam 5. Kalau jam 5 itu aku tuh numpang di kamar mandinya si pas stasiun. Kalau dulu kamar mandinya kan masih di depan ya, depan yang depannya pintu keluar gitu. Tapi sekarang udah berubah, udah banyak perubahan sih menurut aku sih Bandung. Nah,
Habis itu aku perjalanan di Telkom sampai di Telkom itu jam tujuan karena macet. Padahal itu tes aku di hari nggak weekend juga ya, masih jam kantor sih, di hari Jumat atau apa gitu kalau nggak salah. Masih Jumat atau Sabtu, Sabtu 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 tes ya, di hari Sabtu aku tes. Terus kita tuh kan tesnya tuh gedungnya belum tahu ya, karena kita harus nunggunya dari gedung rektorat. Jadi kita ke rektorat dulu, baru tahu gedung tesnya. Nah, karena gedung tesnya tuh lumayan jauh, kalau dulu tuh ada namanya Telyu. Apa sih, bukan Telyu. Ada motor motor golf yang kayak di tempat golf itu, lapangan golf itu kan ada tuh. Nah, Tayo, oh ya namanya Tayo, sorry aku lupa. Namanya Tayo, oke. Jadi kita naik itu buat diantar ke tempat ujian CBT-nya. Oke. Setelah kita ngerjain sampai selesai itu sekitar habis zuhur jam 1 setengah 2-an kita selesai. Terus kita udah dapat hasil kan di laptop komputer kita lulus nggak ya. Tapi sebelum itu si siapa? Si ini itu kita tuh harus balik lagi ke rektorat. Tapi kita nggak naik Telyu apa? Itu lagi ya, motor itu lagi ya. Tapi kita jalan kaki balik ke gedung rektoratnya. Balik ke gedung rektorat buat cuma ngambil buat surat lulus. Oke. Surat lulus nih, buat surat lulus sama surat biaya pembayaran. Oke. Terus habis itu aku langsung pulang karena besok paginya aku tuh ada tes di UII. Nah, next. Aku tuh ada tes tahap di UII, seleksinya juga CBT, tapi di UII itu sistem tesnya itu beda dari yang si Telkom. Kalau Telkom kan kalian gagal, ya udah gagal gitu. Nggak ada kesempatan buat ngulang tes itu lagi. Tapi kalau di UII kalian gagal satu kali, kalian tuh masih ngulang karena dia ngasih kesempatan 2 kali tes. Dengan harga kalau nggak salah 500 atau 600 ribu ya, itu cash. Dan itu dibayarnya di tempat kalian seleksi. Ditanya dia kayaknya. Karena aku seleksinya bukan di Jogja, tapi di Kudus, di SMP atau SMA berapa ya, aku lupa. Jadi aku tuh langsung pulang dari tes Telkom, pulang sampai rumah pagi, sampai Semarang pagi. Abis abis subuh ya, abis subuh baru jalan ke terminal Semarang, baru abis itu sampai ke terminal Kudus. Aku tuh dijemput karena lokasi tesnya kan agak ke dalam ya. Karena aku nggak tahu, jadi kita tuh kayak harus naik motor gitu loh. Kan tungguin di situ. Tesnya, terus tes dia itu sistemnya enak, bukan enak sih, aku nggak tahu menurut kalian itu bagus atau enggak, karena dia tuh sistemnya juga bisa kayak search pakai si handphone, atau misalnya nih kalian nggak tahu, kalian tuh bisa tanya loh di luar sama, misalnya nih kakak kalian jago, ya udah kalian boleh keluar buat nanya. Itu sistemnya si UII, karena dia kan kayaknya dia kayak nggak peduli sih, karena kan uang pangkal dia yang terakhir itu memang mahal gitu. Nah, kita bahas biaya. Nah, berita acara upload berkas registrasi. Ini aku registrasi ya, nih ada filenya nih. Nah, ini registrasi aku diterima di program studi di 4 Teknologi Rekayasa Multimedia dan mewajibkan mahasiswanya untuk membayar sebesar 18.150. Oke. Nah, 18.150 itu apa aja? Ada sumbangan dana pengembangan pendidikan 5 juta, terus biaya penyelenggaraan pendidikan itu SPP bulanan kita. Jadi nanti SPP bulanan kita per semester, bukan per bulan sih, sorry, per semester. Per semester itu 6 juta. Ditambah biaya asuransinya 160. Jadi setiap semesteran kita terus bayar 6.150 di tahun 2019 sampai 2023. Oke, 7 juta itu uang partisipasi pendidikan, kayak uang sumbangan golongan gitu loh. Dia udah ini. Cuma kalau ada lagi, ada uang sumbangan yang ada yang bisa diisi, harus wajib diisi sih. Kalau kalian bingung, itu kalian tinggal ngisi nol aja. Oke. Kadang kan nggak bisa tuh, kalian klik mau kalian misalnya nggak isi, tapi misalnya tuh apa, kalau memang kalian nggak mau ngasih, kalian isi aja nol, itu bisa. Tapi kalau misalnya kalian mau ngisi sumbangannya seikhlas kalian, ya terserah lagi. Tapi kalau misalnya, oh aku mau ngisi tapi kok nggak bisa, harus wajib isi, nah itu bisa diisi nol aja ya. Oke. Nah, nih jadwal kegiatan prakuliah dan pengenalan hidup kampus. Jadi aku tuh kita bahas ya. Aku masuk itu aku belum dapat asrama. Aku masuk di 8 Agustus. Aku nggak ikut PKKMB, tapi aku ikut PKKMB-nya tahun depan. Nah, di tahun depan itu untungnya PKKMB-nya karena ada COVID ya, jadi online. Oke. Karena katanya yang PKKMB yang di kampus itu agak berat gitu loh. Terus ada check-in asrama. Nah, ini tuh kalau yang mereka ngelewatin yang gelombang sebelum CBT terakhir. Kalian masih bisa kayak satu cek asrama, dua registrasi mata kuliah onset. Jadi kalian ketemu gitu loh. Registrasi maba onset, yang sorry bukan mata kuliah tapi maba. Jadi kayak ketemu orang-orang semua pada datang gitu. Dari Sabang sampai Merauke buat masuk ke asrama. Jadi kalian tuh bakal dibahas di itunya. Terus ada registrasi layanan sistem informasi. Itu kayak kalau kita kan ada Gresias ya, kayak mata kuliahnya, terus pembayarannya. Nah, itu tuh registrasinya di gedung Kak. Oke. Terus ada pengenalan perpustakaan. Nah, kalian kalau mau nanya perpustakaannya, misalnya kalian main ke Telkom, perpustakaan dia itu ada lewat di, kalian masuk aja gate 2. Jadi kalian lurus dikit dari depan karena ada parkiran motor. Nah, depannya parkiran motor itu perpustakaan gitu.
Terus ada EPIROV, EPRT, dan SCT. Jadi ada eh, tes bahasa Inggris di mana menguji kemampuan kalian dalam bahasa Inggris pertama kali itu gratis. Nah, itu di rasanya di gedung Matrewo LT4. Terus ada briefing PKM di tanggal 3 Agustus. Jadi mereka tuh sebenarnya udah ada di kampus gitu loh. Nah, pas aku masuk di tanggal 8 ini, aku datang kan di tanggal 8. Tanggal 9 deh, 9 bukan 8, sorry. Di 9 aku datang. 9 aku datang, aku tuh belum dapat kampus. Jadi kalian tuh harus briefing gitu loh. Kalian tuh udah harus cari eh info buat bayar kampusnya, bayar asramanya. Kok kampus sih, sorry, sorry. Maksudnya yang sama. Sorry, kurang fokus jadi kalian tuh udah harus briefing kalian tuh asramanya gimana gitu. Jangan kayak aku ya, udah berangkat sendiri, bawa barang banyak banget, di otong-otong dari rektorat ke gedung kemahasiswaan belakang, balik lagi ke rektorat, nanti balik lagi ke mahasiswaan belakang. Baru kalian tahu nggak, kalian baru dapat itu setelah kalian dikasih info kayak pembayarannya, dicekin ternyata ada. Terus kalian itu harus jalan ke gedung 12. Kalau ada yang di Telkom, kalian tahu gedung 12 itu gedung paling pojok sih. Jadi kayak pojok tem pojok, kalian tahu nggak? Terus ya abis itu kita harus naik lagi karena kamarnya di lantai 2. Jadi harus naik tangga gitu. Tapi satu asrama itu kan diisi 4 orang ya kalau dulu. Nah, banyak anak-anak yang keluar karena kayak milih ngekos atau alasan nggak tinggal ke orang tuanya. Karena nggak mau kayak ada kegiatan di asrama karena di asrama itu ada kegiatannya ya. Nah, kamar aku itu satu satu kamar kan dapat kasur diisi cuma 3 orang. Jadi temanku tuh ada yang satu dari Tangerang, satu dari Sidoarjo, Surabaya, satu lagi ya aku gitu. Awalnya mereka tuh udah penuh, udah ada orangnya. Cuma yang 2 tuh katanya keluar, terus akhirnya aku masuk ke situ gitu. Terus pengenalan kehidupan, intinya aku tuh nggak ikut ini ya, PKKMB, oke. PKKMB, sidang senat, pengenalan kehidupan keuangan, nggak, aku nggak ikut. Aku tuh masuk, udah langsung masuk kuliah, aku tuh nggak ada. Jadi aku tuh langsung masuk perkuliahan pertama. Jadi aku tuh nggak ikut itu semua, walaupun si teman-temanku ini, sebenarnya itu jadwalnya juga nggak sama sih. Ini jadwalnya agak dicepetin waktu itu, gitu. Ini kegiatan di Telkom awal-awal kalian maba, kalian mahasiswa baru itu ini. Oke. Nah, di sesi video kali ini kita bahasnya cuma itu. Jadi kalian kalau misalnya mau kuliah, ada kesempatan pakai yang nggak bayar, kalian manfaatin. Karena PTS sekarang juga bisa kalau pakai yang namanya kartu KIS itu bisa. Kalau KIS, KIP, sorry, kartu Indonesia Pintar. Nah, dia tuh emang bisa nggak bayar. Jadi kalau kalian punya itu, kalian mending langsung kayak daftar usaha daripada itu nggak bisa kepake sama sekali, kayak sayang. Karena kalian bayangin aja, di tahun 2019 aja itu bayar sekolahnya aja udah segitu ya, apalagi sekarang. Sekarang aja mungkin adik tingkatku udah 8 juta, 7 juta per semester. Terus kalau kalian, oh iya karena kan di swasta, sekarang balikin, kalian yakin bersaing dengan negeri. Masuk PTN, kan sebenarnya masuk PTN negeri itu kayak lotre ya, kalian menang alhamdulillah, kalau kalian enggak ya ya udah gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian punya itu kepingin maksain, mending jangan deh, karena kayak sayang. Karena aku udah ngalamin. Jadi lebih baik kalian itu ya udah sesuai kemampuan, yang penting negeri dapat ini. Jadi kalian gagal nanti kuliah itu kayak kalian nggak nyesek karena bukan biaya sendiri, tahu nggak sih? Karena setelah kalian lulus itu kalian nggak belum tentu loh kalian tahu mau jadi apa gitu kan. Kayak aku lah, ini aku jurusan di 4 teknologi rekayasa multimedia. Lulus ini mau apa, karena belajarnya dari awal itu ya belajar game, ya belajar coding, belajar ini. Nah, kalau kalian penasaran, bahas dong Kak, materi apa aja pelajaran waktu pertama kali. Kita bakal bahas nanti setelah review asrama ya, aku bakal nge-review asrama. Oh iya, 18 juta 150 itu belum termasuk biaya asrama ya. Oke, biaya asrama beda lagi. Itu benar-benar cuma biaya uang sekolahnya aja. Uang asrama itu dipisah, oke. Jadi saran aku, kalian jangan egois sama diri sendiri. Apa yang peluangnya ada, kalian manfaatin, terima lapang dada. Sebelum kalian menyesal ya pastinya, oke. Untuk shock hari ini, terima kasih sebelumnya aku ucapin buat yang udah nonton atau ya. Terus aku juga mau minta maaf, tadi ada salah-salah kata dalam penyampaian karena kurang fokus. Terus jangan lupa kalian ya yang like, komen di semua channel video aku, nanti bakal ada gift. Dan pastinya nanti bakal diumumin, dan kalian yang diumumin nanti jangan lupa DM aku di IG ya. Terus pastinya syaratnya kalian udah subscribe channelnya, oke. Sekali lagi semangat, karena sebentar lagi kan calon mahasiswa baru daftar ya di bulan Februari kalau lewat jalur SNPTN kalau nggak salah ya. Nggak tahu namanya sekarang masih SNPTN atau apa ya. Kalau dulu SNPTN, gitu kan. SBM SNPTN. Jadi kalian yang daftar semangat, jangan putus asa, terus manfaatin peluang pastinya. Karena peluang itu datangnya satu kali, nggak akan bisa terulang lagi. Tapi ketika kalian nggak manfaatin itu, kalian tuh karena ada rasa penyesalan di akhir. Kayak aku lah, aku ada penyesalan. Jadi kalian tuh harus pikirin secara mateng, terus kan apa konsekuensi dari kalian nerima itu, maksudnya kalian paham nerima itu gitu loh. Nah, lapang dada misalnya, oh iya aku nggak bisa nih di sini, jadi kalian tuh harus pertimbangin, mumpung sekarang tuh belum SNPTN ya, jadi kalian tuh kalau misalnya jangan egois lah sama diri kalian. Kalau emang kemampuan kalian segitu ya udah, jangan karena kalian
kepingin dibanggakan, kalian tuh merusak diri kalian sendiri, oke? Saran aku itu aja sih, semangat buat yang bakal ngikutin SNMPTN. Semoga berhasil, semoga diterima di kampus yang diinginkan. See you guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk berkembang selanjutnya. See you!